Ya, para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, terima kasih. Kita berjumpa kembali di ruang yang memang unik ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita berbincang-bincang ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kehadapan Sang Maha Pencipta, pengasih lagi penyayang atas rahmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Baik kepada makhluk atau titah atau ciptaan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang panas, yang dingin, yang gede, yang besar. Apalagi tugas kita sebagai titah yang kehidupan hidup di Pulau Jawa mempunyai pertanggungan jawab yang sangat besar terhadap dunia dan pergaulan bangsa-bangsa ini. Hamemayu hayu ing bawono. Saya ulangi sekali lagi. Hamemayu hayu ing bawono. Nah, oleh karena itu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, lalu apa andalan kita sebagai orang Indonesia yang kebetulan berdomisili di Pulau Jawa ini? Memang tidak ringan, tetapi akan menjadi ringan kalau kita tarik benang merah yang bagus apa yang pernah dikerjakan oleh para leluhur. Leluhur kita di era Majapahit 341 tahun lebih bisa menguasai 2/3 dunia karena mampu mengumpulkan daya kekuatan eter yang menyatu sehingga menjadi kekuatan diri demi kepentingan bangsa, nusa, negara, dan umat manusia dalam pergaulan dunia. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini memang kita kedatangan dua orang tamu, semuanya istimewa. Umumnya orang sekarang atau anak-anak sekarang tidak ngerti atau kurang paham tentang istilah empu ya. Empu itu adalah bahasa kuno, seorang ahli yang mampu menciptakan sesuatu di luar manusia umum yang berkaitan dengan daya energi yang bersifat universal meskipun dalam bentuk miniatur kecil ya. Itu disebut empu. Kalau sekarang profesor lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan yang kedua adalah seorang remaja, pemuda, seorang pengamat, seorang penggandrung, seorang pencinta kepada karya-karya budaya. Malah kalau tidak salah, beliau seorang pematung yang andal juga. Tidak akan dikenal, tidak akan disayang kalau tidak dikenal. Oleh karena itu, biar memperkenalkan diri, kalau saya menyebut sebelah kiri saya yang duduk di tengah itu adalah KRT Empu Fanani yang berdomisili di Bumi Suci Singosari. Nah, monggo. Nah, lengkapnya siapa, lahir di mana, pripun ngaten, monggo, Mas. Terima kasih Romo Jati yang kami hormati, para pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Nama saya Zainal Fanani, tadi sudah disebutkan Empu KRT Arum Fanani Notopuro, beralamat di Jalan Tumapel, Pagentan, Singosari. Sampai hari ini memang keseharian kami menekuni bidang tosan aji, khususnya pembuatan keris, dan tentu saja karya-karya kami sudah menyebar di berbagai wilayah, khususnya di Jawa atau Indonesia. Terima kasih. Ya, nanti supaya Anda, adik-adik, anak-anak lebih kenal lagi ya. Nanti kita oncei opo sih keris kuwi. Nggih opo sih? Yang selanjutnya yang muda di sana, monggo, nama, asal, kelahiran. Matur nuwun Romo Jati Kusumo. Ya, nama saya Joni Kirman, lebih biasa di teman-teman di seni itu dipanggil Joni Kirman. Keseharian saya totalitas di dunia seni. Saya ini melukis, juga mematung, juga menekuni di bidang fotografi, ya sedikit mempelajari sejarah.
Saya kebetulan lahir di bagian Indonesia Timur, tepatnya di Pulau Kalimantan. Tapi semasa kecil sekitar usia 4 tahun, karena ayah saya almarhum seorang jurnalis, jadi ya yang sedikit dipersulit oleh zamannya Orde Baru, jadi harus mengungsi gitu ke Jakarta akhirnya. Nah sekarang ini domisili saya di perumahan Grand Mandiri Land, CC, Blok CC nomor 32, Junrejo. Belakangnya Polres Batu. Kebetulan di sana rumah tinggal sekaligus saya di atasnya saya buat studio. Itu nggih. Iya, kebetulan hari ini juga ini saya sedang melakukan satu riset atau penelitian sejarah tentang dari empu dan keris. Empu dan keris. Ya, jadi kebetulan yang saya teliti kebetulan ini Empu Fanani sendiri. Gitu. Ya, saya coba melihat dari sisi dari sudut pandang dari ritual proses sebelum menjadi satu pusaka, atau ini saya ingin mencoba melihat dari proses ritual yang dijalani suatu kebudayaan yang dimana dalam hal ini Singosari Nusantara yang sangat kaya dengan segala seni dan budaya maupun teknologinya. Nah ini saya coba menangkap dari visualisasinya melalui fotografi seperti itu. Gitu nggih. Ya. Tadi ada kata-kata empu dan penelitian masalah keris tentang energi ritualnya. Lah, sekarang pada sang pelaku lagi nih, empu. Saya jelaskan dulu ya. Adik-adik anak-anak mungkin tidak begitu paham ya. Beliau mendapat gelar KRT, Kanjeng Raden Tumenggung, siapa tadi? Arum Fanani. Arum Fanani. Notopuro. Notopuro ya. Arum Fanani Notopuro. Arum itu harum. Sumerbak wewangi ya. Noto itu menata, puro itu pintu gerbang. Jadi beliau adalah, kalau kita undang ke sini tidak salah, karena apa? Empu Fanani sebagai, saya ambil istilah baru, produksi keris ya. Ini merupakan nanti pintu gerbang berkibarnya Singosari. Singosari untuk Indonesia ya. Nanti kita jelaskan. Nah, ini kami pengen bertanya ya. Tadi ada istilah ritual. Apa jenengan ini kalau membuat keris itu seperti tukang pandai, maaf ya, seperti pokoknya dangdeng dadi apik, kaya wong gawe pacul, kaya gawe rit, apa masih menggunakan ritual juga? Pripun? Terima kasih para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, terutama untuk generasi muda. Sebetulnya yang ingin kami sampaikan sebelum kita berbicara tentang filosofi, sebelum kita berbicara tentang laku, tirakat dan sebagainya, yang ingin kami sampaikan itu pertama bahwa secara teknis pembuatan keris itu tidak sulit dan tidak rumit. Jadi ketika saya dulu belajar membuat keris itu mulai dari yang sederhana, misalkan membuat pamor, kul bunte itu ditipiskan, kemudian dipanaskan, agak meleleh itu digulung pelan-pelan, kemudian dipasang dengan teknik tertentu. Itu sebetulnya secara teknis pembuatan keris itu mudah. Nah, adapun yang ditanyakan dari Romo Jati bahwa pembuatan keris, karena keris itu memang nantinya diharapkan berguna, bermanfaat bagi siapapun yang akan membawa atau menyimpan, maka keris dengan tujuan-tujuan luhur itu memang harus diawali dengan doa. Tentu saja dengan berbagai macam persiapan-persiapan, ubu rampe dan sesaji, sehingga diharapkan bahwa keris itu akan bermanfaat dan akan berguna sesuai dengan harapan
atau keniatan baik yang mesan maupun seorang empu ketika berdoa. Itu ringkasnya begitu. Jadi tepat ya, memang syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib ya. Kata-kata ini di hampir setiap kitab suci itu ada. Dan kelihatannya membuat keris itu juga tidak sembarangan seperti membuat alat-alat yang lainnya. Maka dari itu dalam budaya Jawa sering disebut tosan aji. Tosan itu besi, aji itu ya ada nilainya. Artinya bukan nilai karena nilai material uang, tidak, nilai satu nilai yang mungkin lebih dari itu gitulah. Nun sewu, ini lalu jenengan ini ada tulisannya Indonesia, the Indonesian Keris, masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Waduh, ini bahwa keris itu merupakan suatu karya seni kemanusiaan. Niki asal dari mana jenengan pikato ini ki? Oh iya. Okay. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kalau tadi kita berbicara tentang tosan aji atau wesi aji, itu sebetulnya tidak hanya keris. Ada tombak, ini kebetulan kami tidak membawa, termasuk ini ada gunungan, ada pedang. Jadi pedang, keris, kemudian tombak, itu merupakan bagian dari tosan aji atau wesi aji. Dan berbagai macam pusaka-pusaka yang bentuknya tidak lazim, itu juga sama dengan tosan aji, artinya wesi aji. Dan wesi aji itu kalau kita kupas dari segi teknisnya itu luar biasa banyaknya. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang nanti akan memunculkan pamor, nuansa dan sebagainya. Ini yang kami tampilkan di sini, ini adalah sertifikat. Ini adalah piagam untuk keris yang dikeluarkan oleh UNESCO bahwa keris ini adalah masterpiece, karya agung warisan kemanusiaan. Jadi karya agung ini sudah diakui sebagai karya kemanusiaan, dan ini dikeluarkan pada tahun 2005, diterima langsung oleh Wakil Presiden pada waktu itu, Bapak Yusuf Kala. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ya tentang keris ya, yang tadi udah diakui oleh UNESCO dan sebagainya, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih kerasan ya di sini. Memang hari ini memang agak menegangkan. Karena bagi orang awam, ya nggak gatuk. Saya sendiri setelah gandengan dengan empu ini, saya ikut domblong, ikut tercengang itu. Oleh karena itu, nuwun sewu, tadi itu dijelaskan keris mempunyai nilai kemanusiaan atas pengamatan dari dunia internasional itu. Konon alasannya apa, Ki? Ya, bahwa sejak tahun 2005 Indonesia ini sudah mendapatkan yang namanya sertifikat atau piagam bahwa keris ini sudah diakui sebagai masterpiece, jadi karya agung kemanusiaan. Jadi dari segi intangible-nya atau non-bendawi. Jadi tidak hanya kerisnya secara fisik yang mendapatkan pengakuan, tapi bahasa lisannya, bahasa penjelasan-penjelasan dari masa ke masa itu yang mendapatkan penghargaan. Jadi setelah mendapatkan piagam, maka bentuk-bentuk pelestarian itu semakin ditingkatkan. Munculnya, terbentuknya paguyuban-paguyuban, kemudian literatur-literatur itu juga diperbanyak, majalah-majalah keris itu juga muncul. Nah, itu semakin menunjang tentang pelestarian budaya perkerisan
Gitu ya. Nah, ini kalau untuk yang muda-muda, ini apa yang disampaikan Empu Fanani tadi itu menurut imit kayalan yang muda-muda itu masih relevan atau mungkin perlu dilestarikan atau mungkin perlu dikembangkan atau mungkin perlu dimasukkan ke salah satu kurikulum pendidikan? Monggo, jujur, bagaimana? Ya. Matur nuwun Romo Jati. Kebetulan ini untuk pemirsa Dhamma TV. Saya ini mengikuti Empu Fanani ini dengan penuh energi dan penuh emosional. Wah. Kan? Karena saya untuk membuat satu karya buku, ya kan harus benar-benar itu meneliti secara langsung. Jadi sangat menarik bagi saya bahwa ini adalah suatu peradaban Nusantara yang luar biasa. Hanya sayang memang generasi penerus di bawahnya itu rasa-rasanya sekarang kok kurang tertarik begitu ya. Apalagi kalau misalnya mempelajari sejarah dengan tulisan yang banyak itu kurang minat. Makanya saya berpikir bagaimana coba melihat dari sisi perspektif dari sudut fotografi gitu. Nah, memang menarik ini Romo bahwa hari ini karena saya harus mengikuti proses demi proses itu, bahwa saya sebagai seorang perupah juga itu kan berkarya itu rasanya ada energi sih gitu ya, energi dalam sebuah karya. Nah, bagi saya sangat menarik adalah bahwa ketika saya mengikuti proses daripada pemilihan bahannya sampai penempaan penempaan pertamanya itu ya sangat menarik dan kaitannya dengan tadi Bu Fanani sebutkan dengan humanity. Nah, bagi saya ini merupakan satu pertanyaan yang sangat-sangat menarik bagi saya dan juga mungkin para pemirsa dan juga para anak-anak adik-adik yang di sekolah juga. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ini ada satu hal di masyarakat ini kan energi itu baik gitu ya Romo maksudnya. Tapi ada negatifnya orang di masyarakat bahwa ini keris ini kaitannya erat dengan perdukunan juga gitu. Nah ini monggo ini bagi saya ini mungkin perlu ada pencerahannya dari Empu Fanani tadi kaitan dengan keris dengan humanity. Dan itu masyarakat juga sebagian yang negatif gitu dengan perdukunan ini. Tapi bagi saya pribadi ini keris adalah sesuatu yang harus dipelajari gitu. Monggo matur nuwun. Ya, adik-adik, anak-anak yang muda-muda, keris dan perdukunan ya. Dukun itu apa sih? Dukun itu adalah profesi seseorang yang dengan sesuatu kemampuannya mampu menyelesaikan mungkin penyakit luar, mungkin dalam. Misalnya kalau kita pergi ke dokter, setelah dipegang-pegang lalu ada kertas notes ret-retan gini-gini diberikan ke apotek. Tapi seorang dukun biasanya tidak seperti itu. Misalnya orang sakit ini, coba bapak atau ibu atau anak cari daun ini, cawer ini diulek lalu diginikan. Nah, maksudnya seperti itu maksudnya. Lalu kaitannya dengan perdukunan. Oleh karena itu kalau di daerah Bali, dukun itu dianggap lebih tinggi statusnya daripada orang yang ahli kitab. Maaf ya, ahli kitab itu artinya ahli kitab adalah seorang yang bisa menjelaskan tentang kitab itu. Tapi belum tentu bisa melaksanakan tentang isinya kitab itu. Itu dalam budaya di sana seperti itu. Tetapi kalau dukun bisa melaksanakan apa yang ditulis di dalam kitab itu. Perbedaannya seperti itu. Tapi ini adalah suatu budaya dan coba saya pengen karyanya Empu Fanani yang piandel terakhir yang mana? Ki, coba Ki. Waduh. Iya. Adik-adik dan anak-anak yang saya cintai, inilah piandel seorang empu di era modern ya. Ini kalau saya megang kakek ini megang
Saya anggap benda ya, memang ini benda ya. Seperti ini terus terang aja darah itu bergetar dan deredek. Karena apa? Ini karya seni yang hebat. Apa betul ini besinya besi wulung ya? Iya, besi wulung, Besi- pangawak wojo. Ah? Besi wulung pangawak wojo, jadi tanpa pamor. Oh, tanpa pamor, besi wulung pangawak wojo ini, dan ini kinatah emas. Waduh. Saya megang gini nih, umur saya itu udah molor dengan sendirinya. Karena apa? Kekuatan, kemerdekaan, kekuatan, kesehatan itu hanya pada kemerdekaan, kegembiraan yang tidak bertentangan dengan hukum universal, hukum kemanusiaan. Kalau saya gembira tapi orang lain menderita, itu lain soal, nuwun sewu. Makanya saya itu sudah tua itu nuwun sewu ya cara Malangan. Sering di jalan itu dibisui wong. Yang karena saya itu kan sudah tua, numpak motor, numpak mobil itu harus hati-hati, setir sendiri. Kemarin jadi gitu, ada orang koan itu muatannya belayan, maaf ya agak kasar dikit lah. Saya seneng gitu itu, karena apa? Karena dosa saya dikurangi ya, dikurangi oleh mereka. Sebaliknya orang yang berucap itu, dia akan tek balik pada dirinya. Ada himpunan-himpunan yang nanti menutup roh sucinya. Akhirnya suatu saat akan berbentuk binjulan kah atau apa itu apa. Lah, para penonton dan adik-adik yang saya cintai, kenapa kok mesti dibuat besi ya? Besi wulung itu besi yang dianggap tidak terkontaminasi dengan kekotoran-kekotoran yang ada di bumi ini. Karena kalau sudah ada di bumi itu bisa rusak. Nah, tosanaji seperti ini bisa ditempati oleh energi leluhur kita. Itu kan berkali-kali saya ceritakan. Kalau leluhur kita pengen membersihkan diri sampai ke fase yang ke-9 ya, itu turun lagi ke bumi untuk sementara beliau-beliau itu bisa energi itu menempel atau bertempat di tosanaji ini. Bukan kok ini disembah-sembah loh ya. Oleh karena itu kalau menaruh itu harus punya etika ya. Meskipun ini buatan Empu Fanani, tadi kan sudah diceritakan, membuat itu mesti prihatin, dinone golek sing apik, ya ada sesaji-sesajian, bukan kok musyrik dan syirik. Karena sesaji-sesaji itu mengumpulkan energi alam sekitarnya supaya ini nanti jadi benda yang mulia. Wis ora berwujud rel sepur atau cengkrong atau arit, tapi berbentuk keris ya, disengker tapi ojo tinggi ngiris gitu loh ya. Dulu sebenarnya kalau perang tuh cuma diem begini. Setelah era baru keris ini menjadi senjata untuk mengamankan, masuk hutan kek, perang kek, lalu tumbak kek, lama-kelamaan sedikit bergeser. Tapi makna semula adalah kalau perang itu begini. Ya sedekah begini, ngekes semedi, nah gitu. Supaya energi ini, kalau ada energi positif, bisa membantu niat baik anak cucunya. Waduh. Aduh, gila wis. Kalau misalnya punya saya tak keloni bebengi, gak tahu turu gila. Para penonton dan yang kami muliakan, apakah keris itu harus mencari, ada yang mencari, tapi ada yang ikut. Ini Ki. Saya nanti juga tanya pada Ki Fanani. Keris ini, Anda kalau pergi dari Malang ke Singosari, itu ada orang penjual barang-barang di kanan jalan, yang rumahnya kayak rumah Roma, itu namanya Pak Hadi dulu, mungkin beliau sudah mendiang, Pak Hadi. Iya. Itu pada waktu itu tahun kira-kira 87. Saya mau pergi ke Surabaya, saya naik mobil sendiri, nyetir sendiri waktu itu masih muda. Di situ ngerem, brut gitu. Setelah ngerem, lalu saya lihat turun, saya lihat rodanya apa macet remnya karena ceket, karena jarang dipakai gitu. Ternyata tidak. Setelah itu karena di tengah jalan saya hidupkan lagi, nyala, saya pinggirkan. Saya diam sebentar. Ternyata saya dipanggil oleh benda ini. Saya sebut istilah benda ya. Benda ini saya masuk ke Pak Hadi, nun sewu. Boleh saya lihat-lihat? Silakan Pak Jati, silakan lihat-lihat. Nah, terus di dagangannya yang penuh di ruang tokonya itu ada pot yang isinya itu macam-macam benda.
macam-macam, bleketekan lah bekakas ya. Jangan kemana-mana, masih saya lanjutkan. Bahwa keris ini memanggil saya. Masih di depan jejak Ki Jati. Nah, saya lanjutkan ya, masih tentang benda ini. Karena dulu itu belum ada rongkonya. Kalau rongkonya saya buat baru, ini saya tanyakan pada Ki Fanani nanti itu ya. Setelah itu, ini pot ini kok banyak bekas-bekas ini mau dibawa kemana? Mau saya buang, Pak. Biasanya ada tukang loak-loak itu loh. Loh, ini kalau saya ambil boleh. Silahkan mau saya buang kok. Gitu. Terus saya ora tarik kok dalamnya itu ada pusakanya. Ternyata ini, tapi belum ada rangkanya ya. Ini mau saya tanyakan kepada Ki Fanani. Keris ini kok ikut saya? Ini jenisnya keris apa? Buatan kapan? Kira-kira punya siapa, Ki? Ini sebetulnya sebuah pertanyaan ini sudah diikuti dengan kisah bagaimana beliau mendapatkan pusaka seperti ini. Sesuai dengan literatur ya, Ki, bahwa jenis pusaka seperti ini, kalau dari bentuknya, ini dapurnya itu namanya betok. Betok. Tapi dari ukurannya, ini masuk patrem. Sebetulnya keris betok itu ya umumnya ada sejengkal begitu, sekitar 20-25 cm. Lah ini sekitar 10 cm ini betok patrem. Nah, kalau karya dari siapa ini kelihatannya saya belum bisa memberikan penjelasan tentang siapa yang berkarya, tapi paling tidak dari material, bahwa material-material lama itu menonjol di sini. Jadi jenis besinya apa gitu, Ki? ini kelihatannya jenis besi wasuan ini. Jadi besi yang dipesu, besi yang dibersihkan, dilipat-lipat, sehingga kalau dicuci atau diwarangi ini tidak hitam. Tidak hitam seperti mulung. Jadi berserat-serat karena dipesu, dilipat, dan finishingnya memang ini kan dibuat iras ini. Jadi tidak hitam tetapi putih berserat. Ya, mungkin sementara itu. Lah umumnya besi itu kalau lewat naik pesawat terbang itu kan mesti dideteksi. Iya, kan harus. bunyi. Tapi ini Pasti. tidak pernah bunyi. Saya berkeliling ke luar negeri itu bawa ini tuh tidak pernah. Dan selalu saya taruh di sini, ada anunya gitu ya. Lah. Dan ini Ki, ini juga saya waktu kecil kira-kira umur 5 tahun, lari-lari di jalan rumah saya itu di lereng Gunung Kelut, kan di daerah Kanigoro itu kan jalan itu pasti banyak debu. Nah waktu kecil tuh main-mainan mobil-mobilan gitu, kaki saya nyamper pusaka, tak itu nancep di pohon pisang, tak terus saya ambil. Saya pelihara sampai sekarang ini. Lah kalau ini sudah mendampingi dari masa ke masa ini. Masa ke masa itu. Iya, biasa. Itu wondonya apa wondonya? Wujudnya wondo. Nah, ini termasuk tetap seperti tadi itu jenisnya patrem, jimatan, pamor. Kelihatannya ini dari bentuk-bentuk bendo sagodo, bendo sagodo. Nah, ini memang cukup wingit ini pusaka ini. Jadi kelihatannya kerasan ini dengan Pak Jati. Itu mulai umur 5 tahun sampai sekarang. Ini. Dan punya guoyo tersendiri ini pusaka ini. Itu ya. Iya. Ini kan cepat menanu itulah. Ini saya buat apa? Saya buat rongkonya ini di Keraton Solo. Saya buat seperti bangau karena semula saya itu kan tidak percaya ya isinya gini masa ada sih gitu. Terus saya itu nuakal. Waktu itu saya tayo itu bukan pakai sopan ndak. Saya tidur itu tak tungkak gitu, harus ditungkak gini. Gitu. Lah kok saya itu langsung tiba blok gitu. Terus setelah itu malamnya ini ngimpeni keluar bunga bangau. Terus saya dikasih tahu bahwa bunga bangau itu kenapa kok mampu terbang dari Pulau Jawa ke Australia. Karena kalau tidur kakinya satu gitu. Makanya ini bunga bangau. Jadi kalau ini saya kasih ke anak saya,
Anak saya itu keluyuran aja keluar negeri, tidak pulang-pulang. Sekarang saya tarik kembali, bapak wis tuwek le, aja mubeng ae gitu ya. Ini gitu ya. Waduh, matur nuwun ki. Nggih. Kembali ke masalah anu ki. Masalah prospek. Nanti mau ada pameran waktu dekat di mana ki? Oh, di Semarang. Di Semarang ya. Bulan apa? Bulan ini, bulan April 11 sampai 13. Nanti saya ikut ke sana nonton, boleh ya? Oh iya, Lah, boleh. itu ada karya jenengan kayak gunungan. Filosofis sampeyan apa, lalu membuat seperti itu. Seingat saya loh, jarang rumah tangga yang mengumpulkan benda bentuk seperti itu. Imit jenengan pripun itu? Oh iya. Sebetulnya tadi ada yang terputus. Saya ingin memberikan tambahan penjelasan ketika tadi ada pertanyaan soal dukun. Pertama tentang nilai atau kandungan dari sebuah tosan aji atau pusaka. Itu saya ingin memberikan nyambung penjelasan bahwa para pemirsa yang berbahagia, jadi nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam keris atau sebilah pusaka yang sudah lengkap seperti ini. Jadi pertama itu memiliki nilai artistik. Yang kedua memiliki nilai filosofis. Yang ketiga memiliki nilai magis, dan yang terakhir memiliki nilai ekonomis. Jadi satu persatu ini memiliki bisa kita jabarkan dengan panjang lebar. Jadi minimal sebelum kita akan menjawab tentang gunungan yang tadi ditanyakan oleh Ki Jati, bahwa psikologi pemirsa, pandangan pemirsa itu mulai dari mereka yang takut terhadap keris sampai mereka yang berani terhadap keris. Maksudnya berani itu ada juga kan keris yang dipotong, diinjak-injak. Ada yang takut itu megang saja tidak berani. Nah, itu di antara para pemirsa, seluruh pemirsa itu seperti itu. Nah, itu masing-masing memiliki alasan-alasan. Nah, sekarang tentang gunungan, bahwa yang kita saksikan di sini ini adalah Gunungan Nuswantoro. Ini kami buat dengan teman-teman berdasarkan beberapa keinginan dan harapan bahwa Nusantara, Nuswantoro atau khususnya bangsa Indonesia ini, dengan kami buat gunungan bersama-sama dengan teman-teman, dengan berbagai macam ritual, mulai dari prosesi pengambilan air, doa bersama. Doa bersama ini tidak hanya satu etnis atau satu agama, bahkan doa ketika pembuatan ini adalah lintas agama, Pak. Jadi kami kumpulkan dari Katolik, dari Kristen, dari teman-teman yang lainnya untuk berdoa bersama membuat gunungan dengan harapan yang pertama, negara kita ini aman. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya berbagai macam situasi-situasi dan kondisi di negara kita, bahwa gunungan ini kami harapkan menjadi salah satu bentuk persatuan, pemersatu. Jadi center of interest-nya persatuan itu kami berdoa, memohon, berharap dengan teman-teman bahwa gunungan ini salah satu lambang persatuan untuk Nuswantara, Nuswantoro. Tadi saya ada kekeliruan Ki. Bukan keris, maaf para penonton. Yang saya tayuh dengan kaki saya ditumpang ini bukan keris, tapi gong gede. Dulu pernah saya ceritakan ya, gong gede dikasih sajen sama mbah saya, sama nenek saya, ada dawetnya, ada rujaknya. Saya minta tidak boleh, saya dicetoti gini, saya masih kecil, terus saya gegeren, saya jengkel, cucunya minta dawet tidak boleh, besi gini dikasih, sajen, makanya saya tidur jam 10 siang, kaki saya tak tumpang naik gong gitu, bukan keris, maaf tadi keliru.
ternyata keluar harimau dari situ, saya dikejar-kejar, saya terkencing-kencing di tempat tidurnya nenek saya itu pernah. Jadi entah itu berbentuk gong, entah itu berbentuk keris, memang ternyata magisnya itu memang ada ya. Dan tadi yang diserangkan oleh Ki Vanani tentang gunungan, kalau begitu tidak salah prediksi saya bahwa dunia kalau sudah mengalami mentoknya suatu peradaban dan akan menghadapi suatu gancuran oleh ulah manusia, selalu dibangun dari Gunung Arjuna. Selalu dibangun dari Gunung Arjuna. Empu Vanani mungkin punya getaran yang disinari oleh leluhur, direstui oleh Sang Maha Kuasa untuk mengangkat kembali bersinarnya dan berkibarnya bumi Singosari untuk hamemayu hayu ing bawono. Jadi dengan gunungan itu, makanya kalau Pak Dalang pertama kali yang diangkat itu gunungan, lalu turun deng deng tang leng, lalu gini, lalu jejer pertama kali, itulah sebenarnya menceritakan tentang peradaban Wangsa Jawa Dwipa yang akan menata peradaban dunia dengan segala moral, image, dan budayanya. Nah, kembali kepada yang muda ini. Sampai saat ini, detik ini, kira-kira ada pikiran-pikiran, ada kesimpulan-kesimpulan apa buat sampean tentang perkerisan tadi itu? Ya, terima kasih Romo. Sebenarnya saya punya mimpi ini hari ini kan saya tinggal di Batu, di Junrejo, di mana itu kalau buka pintu itu depannya sawah, gitu kan. Nah itu terus view-nya itu lerengnya Gunung Arjuna, gitu kan. Jadi saya sering jalan gitu kan, bahwa Indonesia, Nusantara ini adalah satu bangsa yang punya peradaban yang luar biasa, yang punya histori peninggalan-peninggalan yang luar biasa. Nah, saya mempelajari ini kok, waduh, kalau udah tahu ini kok, waduh masih belum tahu. Setelah ini belajar lagi, tahu lagi, tapi ternyata masih banyak yang harus belajar lagi gitu. Nah, ini saya punya mimpi adalah bahwa nanti proses dari pada penelitian ini nanti akan menghasilkan sebuah buku yang bisa diwariskan, dan juga ada kerisnya, dan juga sekaligus itu ingin membuat satu pameran gitu, pameran yang mimpi itu mungkin apa, kira-kira Singosari Art Summit barangkali, bahwa itu nanti dari Nusantara, baik itu dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua. Nah itu bisa mengadakan satu pameran di bumi Arema ini. Seperti itu kira-kira. Waduh, terima kasih. Ada cita-cita yang muda bahwa Singosari atau Malang Raya itu harus berkibar. Ada pameran tentang pertosana jina perkerisan karena memang punya alasan untuk itu. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih tegang mengikuti dongengnya yang muda dan yang tua masalah perkerisan ini. Ki Vanani tadi seorang empu yang kita andalkan di Singosari, termasuk Jawa Timur dan Indonesia, meskipun tidak lepas dari itu, sedulur-sedulur saya dari Madura juga sangat produktif sekali. Nanti kapan-kapan Mas Wes yang mencintai dunia perkerisan ya, dan juga teman-teman dari Madura yang memang tidak pernah berhenti untuk memproduksi, suatu saat kita siap-siap untuk kita adakan pameran besar-besaran di Lembah Singosari untuk Indonesia dan dunia demi kemanusiaan. Tadi kalau saya tarik kesimpulannya seperti itu. Nah, Ki Vanani ini kelihatannya masih ada andalan yang dikempit ke sana kemari seperti saya ya. Satu pusaka yang selalu tidak lepas dari ininya. Ini sebenarnya apa Ki, kok penasaran saya. Nggih. Waduh. Ya. Di dalam dunia Tosan Ajet atau perkerisan itu ada istilah tindih
atau ada istilah lain juga pengasuh, bahwa keris-keris itu dengan berbagai macam ornamen, dengan berbagai macam motif, dengan tentu saja berbagai macam fungsi-fungsi dari masa ke masa. Nah, ini secara umum diperlukan panglima atau tinde atau pengasuh. Nah, salah satu yang bisa diandalkan, nah ini tentu saja menurut pendapat atau kesepakatan, bahwa keris pusaka yang usianya tua, jadi ini diperkirakan usia sekitar 1000 tahun, jadi pada zaman Singosari, ini layak disiapkan atau dipakai untuk tinde. Ketika saya punya keris baru, ketika saya punya keris era Mataram, era Mojopahit, dan era-era yang lain, maka selayaknya atau saya berusaha untuk memiliki keris tinde. Nah, ini juga menjadi salah satu piandel yang diharapkan menambah sifat gandel untuk saya pribadi, walaupun tidak setiap hari saya bawa, tetapi harapan, sikap, dan angan-angan itu saya gondeli, saya ikat bahwa pusaka itu selalu mengikuti saya. Nah, itu diantaranya. Gitu ya. Ini lah. Adik-adik dan anak-anak, cucu-cucu yang saya cintai, istilah tindih itu istilah pengayom. Jadi ono sing diwedeni lah kasarannya gitu ya. Karena apa? Oleh karena itu ada dua teknis ya. Kalau memang mencari tindih itu sulit, biasanya saya kalau memperoleh keris baru, entah buatan Mataram baru, buatan Mataram lama atau itu maaf, ini mungkin cara saja. Selalu saya datang sebelum saya rumat dengan baik, itu saya bersihkan dengan air kelapa. Air kelapa yang tua loh, bukan air kelapa deban ya. Itu saya bersihkan gitu. Kalau sudah baru, karena apa? Umumnya air kelapa itu bisa menetralisir unsur-unsur yang dianggapnya negatif. Ya, itu selalu begitu buat saya, karena jagani atau jaga-jaga kalau nanti oleh orang-orang tertentu tuh sok dibawa kemana-mana, dibawa ke tempat-tempat yang wingit, dibawa ke kuburan-kuburan, maaf ya, lalu disotrek nih itu segala macam, itu bisa juga menjadi unsur yang tidak sesuai dengan image pada waktu orang atau pada waktu leluhur atau sangpu membuat energi suci lewat mineral yang namanya besi tadi itu. Karena kalau sudah diisi itu ya memang agak nggak enak juga gitu. Saya dengan Pupanan itu tertarik juga, ini lalu Nun Sewu yang poleng-poleng itu, yang poleng-poleng. Nah, ini yang poleng. Ya, ini kok tempatnya juga menarik. Ini kayunya kayu apa? Ini disebut gayaman ya, ini gayaman. Kayunya kayu apa, Ki? Ini kayu timoho. Kayu timoho atau ya. Nama lainnya kayu orang Madura mengatakan mangar gitu loh. Jadi yang ada pelet-peletnya ini namanya kayu timoho. Memang keris itu kalau kayunya tempatnya seperti ini seperti pinang dibelah dua ya. Jadi sinkron sekali. Apa memang begitu, Dek, yang muda itu ya? Lebih cenderung untuk melihat yang modern-modern atau yang kuno gini? Saya pribadi ya kalau secara estetik lebih ini ya, lebih orisinil dari artnya. Betul. Tadi dan nilai sakral serta budaya kunonya gitu ya. Kalau ini disebut ya. Ini ladrang. Ladrang. Oke, lah monggo masih ada waktu kira-kira penjenengan masing-masing berikan 2 menit ya. 2 menit apa kesan-kesan apa kepada yang muda, monggo yang muda dulu, nggih. Harapan tentang perkerisan. Nggih, matur nuwun untuk pemirsa Dhamma TV. Ya, harapan saya adalah bahwa peradaban Indonesia Nusantara itu sangat luar biasa, dan digali itu Amerika sendiri tidak memiliki kebudayaan yang luar biasa,
yang tidak pernah habis untuk digali. Nah, khususnya untuk keris, saya pribadi akan terus ini, nggak tahu kapan ini, tidak tahu bahwa kapan akan jadi bukunya diterbitkan, tapi saya akan mengharapkan bahwa banyak lagi dari acara ini bisa menginspirasi anak-anak muda yang lainnya itu untuk mempelajari dan memelihara warisan heritage daripada bangsa Nusantara ini, khususnya di bidang keris, baik itu dari segi seninya, baik itu artistik, dan tentunya tidak lepas dari falsafah atau filosofinya itu yang perlu diwariskan, yaitu harapan saya untuk rekan-rekan yang lain untuk bisa lebih mewaris dan terus menggali. Terima kasih. Intinya pada bahwa budaya merupakan satu fondamen kekuatan, kesatuan dan keteguhan bangsa. Monggo gimana nih? Terima kasih para pemirsa yang budiman, bahwa untuk penutup kali ini akan kami sampaikan bahwa keris atau khususnya yang saya pegang ini merupakan pertama adalah karya seni yang memiliki banyak sekali unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, baik yang berhubungan dengan filosofi, yang berhubungan dengan magisnya maupun ekonomis, bahwa karya yang seperti ini itu ketika proses penciptaannya atau pembuatannya itu melibatkan berbagai macam disiplin ilmu. Kita mulai saja tidak dari besinya tapi dari logam mulianya, bahwa di sini ada merah rubi, ada berlian, dan ada batu mulia yang lain yang kami ikat di sini. Kemudian ada logam mulia, tentu saja ini melibatkan ahli kemasan atau ahli tinata. Kemudian di sini ada kayu arang, kemudian dengan ornamen lunglungan dan ornamen dari perak. Ini juga memerlukan keahlian dan ketelitian tersendiri sehingga tercipta sebuah keris atau pusaka. Jadi para pemirsa yang budiman, bahwa keris itu adalah salah satu mahakarya Nusantara. Oke, terima kasih Nun Sewu. Ini pegangannya ini kreasi jenengan piyambak atau memang dapat Kreasi. sudah gini? Kreasi. Kreasi Jadi ini sendiri. kreasi. Jadi Waduh, ini perak, ada emasnya, ada batu-batu permatanya nggih, ya. ada jamrutnya, ada berlian kecil. Ada berlian kecil-kecil. Waduh. Ini kebanggaan kita, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu ya. Jadi manusia itu kalau sudah kehilangan budayanya, itu awal dari kehancuran dari bangsa itu sendiri. Dan pesan saya, jangan mencoba-coba untuk merubah kebudayaan di negeri yang namanya Indonesia ini ya. Sekian ribu tahun yang lalu bangsa kita itu sudah mengenal Tuhan ya. Tidak hanya mencari loh, mengenal Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan ciptaannya satu dengan yang lainnya. Gajah gede, kakinya begitu nginjak semut, semut 1000 bisa mati semua. Tetapi gajah yang segede itu, telinganya kemasukan semut 1 bisa mati ya. Dan manusia merasa sombong tahu segalanya, merasa kamu harus satu warna sesuai dengan cita-cita saya. Itu orang yang paling bodoh di dunia ya toh. Jumlah itu loh, bulu mata kita aja berapa itu loh, tidak pernah tahu. Ayo silakan ngitung kalau tahu. Kalau mau dihitung kudu dijeboli. Boleh? Saya bayar 100 juta untuk ngitung Anda. Kalau pengen setelah itu hidup selamanya belen terus ya. Oleh karena itu sudahlah, yang wajar-wajar saja. Kita syukuri kita sebagai bangsa Indonesia hidup di dalam keragaman. Tadi sudah dijelaskan oleh Empu Fanani bahwa keragaman inilah justru merupakan kekuatan kita yang disimbolkan satu benda yang namanya Tosanachi. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kepada Ki Fanani dan Dinda yang tercinta,
penggemar budaya itu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalau ada kekurangan, kekilapan, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan selalu diulangi hari Senin jam 4 sore juga dalam ruang Jejak Ki Jati. Terima kasih. Rahayu.